Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nur Salwa dengan NIM 5130025060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Tristan, dengan PPT yang berbeda, yaitu materi meninges. Meninges sendiri yaitu membran yang melapisi otak dan medspin. Terdiri dari 3 lapisan, yang pertama durameter, arachnoid matter, dan pia matter. Yang pertama ada durameter. Durameter sendiri itu mempunyai ciri-ciri yaitu paling tebal, tidak elastis, lapisan terluar, ada 2 lapisan. Yang satu endosteal yang menempel pada tulang, yang kedua itu ada meningeal hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Lalu lapisan endosteal itu menempel pada periosteum, hanya ada di encephalon dan tidak berlanjut ke medspin. Lalu untuk lapisan meningeal itu di durameter utama untuk melapisi otak, lalu menempel periosteum dan lanjut ke medspin. Kalau tadi kan endosteal kan tidak berlanjut ke medspin. Lalu melipat ke dalam membentuk 4 septa. Fungsi septa ini mencegah rotasi dan perpindahan otak. Yang pertama itu ada durameter septa, terdiri dari falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, dan diafragma. Di samping ini terlihat contoh gambar di mana letak-letak dari 4 bagian tersebut. Yang pertama itu ada falx cerebri, berbentuk bulan sabit yang melipat antara hemisfer cerebri pada visur sagittalis cerebri. Jus anterior menyempit menempel pada crista galli. Bagian posterior melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Bagian atas berisi sinus sagittalis superior atau pars fixa. Bagian bawah berisi sinus sagittalis inferior yaitu pars libera. Lalu ada tentorium cerebelli, berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa cranii posterior, melapisi permukaan atas cerebellum, lalu melapisi permukaan bawah lobus occipital. Antara kedua tentorium berjalan sinus rectus muara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebri magna. Tepi lateral berjalan sinus transversus. Lalu ada falx cerebelli. Tadi kan falx cerebri, sekarang falx cerebelli. Falx cerebelli ini lipatannya kecil, berbentuk sabit, menempel pada protuberantia occipitalis interna, terletak antara 2 hemisfer cerebellum. Batas posterior berisi sinus occipitalis. Pertemuan falx cerebri dan falx cerebelli tentorium cerebelli berisi confluent sinum. Confluent sinum muara dari sinus sagittalis superior dan sinus rectus dan sinus occipitalis. Lalu ada diafragma selae, merupakan durameter yang jadi atap sela turcica. Bagian tengah berlubang ditembus infundibulum atau hypophyseal stalk. Bagian lateral sela turcica berjalan sinus cavernosus, bermuara dari sinus sphenoparietalis dan vena ophthalmica superior. Diafragma selae berisi sinus intercavernosus. Lalu inervasi durameter. Yang pertama ada fossa cranii anterior,
fossa cranii media dari Ermenicus, nervus V2 dan V3, fossa cranii posterius dari N6 plexus cervicalis C1 sampai C3 kecuali tentorium dari NV1. Sensitif terhadap regangan dan timbul nyeri kepala. Vaskularisasi durameter yang pertama ada arteri maxillaris interna, arteri meningica media, ada arteri ethmoidalis, ada arteri pharyngeal ascendens, ada arteri occipitalis, arteri vertebralis. Lalu ada arachnoid meter. Yang pertama ada avaskular, terletak di bawah durameter, dipisahkan spatium subdural. Di atas diameter dipisahkan ruangan spatium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan arteri vena cerebri. Lalu selanjutnya ada pia meter, merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium menempel pada jaringan cerebrum dan medspin, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus, meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurum, mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak, membentuk tela choroidea dan gabung dengan ependim menjadi plexus choroideus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke PPT selanjutnya. Ada vaskularisasi SSP atau sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada vaskularisasi medulla spinalis, suplai atrial medulla spinalis, aliran darah vena medulla spinalis. Vaskularisasi otak, suplai arterial otak, aliran darah vena otak. Vaskularisasi medulla spinalis. Itu ada 3 arteri longitudinal, arteri spinalis anterior tunggal, arteri spinalis posterior sepasang. Arteri spinalis anterior konfigurasi Y dari 2 arteri vertebralis setinggi medulla oblongata. Berada di permukaan ventralis medulla spinalis pada garis tengah. Arteri spinalis posterior muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebellaris inferior posterior permukaan posterolateral medulla spinalis. Di samping ini terlihat jelas gambarnya yang tadi ada konfigurasi Y. Ada vertebral, ada posterior. Baik, selanjutnya suplai arterial medulla spinalis di bawah servikal. Lalu untuk penguatan lewat anastomosis arteri radicularis melewati arteri cervical ascendens, arteri intercostalis, arteri lumbalis. Arteri radicularis melintasi foramina intervertebralis, ramus anterior dan ramus posterior. Ramus anterior melintas bersama radix ventralis nervus spinalis, ramus posterior melintas bersama radix dorsalis nervus spinalis. Arteri radicularis magna atau arteri dari Adam-Keus, dari arteri intercostalis, ramus lateralis atau dari arteri lumbaris, toraks 8 sampai lumbal 3.
Aliran darah vena medulla spinalis mengikuti pola suplai arterialnya. Ada 6 vena yang saling berhubungan, yaitu vena spinalis anterior, vena spinalis posterior, vena spinalis anterolateralis, vena spinalis posterolateralis. Mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior. Lalu plexus venosus vertebralis internus, plexus venosus epiduralis, lalu plexus venosus vertebralis externus menuju vena lumbalis ascendens, vena azygos dan vena hemiazygos. Lalu ada vaskularisasi otak. Suplai arterial otak, yaitu otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri karotis interna ada arteri hipofisis atau neurohipofisis, arteri oftalmika atau orbita, sinus frontalis dan sinus ethmoidalis, bagian frontalis, kulit, kepala dan dorsal hidung. Arteri choroidea anterior, tractus opticus, plexus choroideus, ventricle lateralis, hippocampus, capsula interna, globus pallidus. Arteri communicans posterior bergabung dengan arteri cerebri posterior menuju circulus willis. Lalu suplai arterial otak itu ada cabang terminal arteri karotis interna bercabang, ada arteri cerebri anterior, cerebri media. Untuk cerebri anterior, arteri cerebri anterior itu dihubung oleh arteri communicans anterior, melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus, frontalis, dan parietalis. Lalu ada arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini itu terbesar dan terluas daerah korteksnya. Memasuki visura lateralis, cabang permukaan lateral lobus, frontalis, parietalis, dan temporalis. Suplai arterial otak, ada arteri vertebralis dari arteri subclavia pada batas pons dan medula oblongata menuju arteri basilaris sulcus basilaris pontis. Cabangnya ada arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, arteri cerebralis inferior dan posterior. Arteri basilaris itu ada melewati arteri cerebralis inferior anterior, arteri labirinti, arteri pontis, arteri cerebralis superior, arteri cerebri posterior. Lalu ada regio otak dan sistem karotis interna. Regio otak ini batang otak, cerebellum, dan lobus occipitalis divaskularisasikan oleh arteri basilaris dan arteri basilaris dan sistem vertebrobasilaris. Sistem karotis interna dan vertebrobasilaris dihubung oleh arteri communicans posterior, circulus arteriosus atau circulus willis. Circulus anteriosus atau circulus willis itu ada arteri perforantes anterior yang mencakup arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri communicans anterior menuju ganglia basalis, chiasma opticum capsula interna, dan hipotalamus. Arteri perforantes posterior, arteri cerebri posterior
dan arteri komunikan posterior, menuju ventral otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Ini ada arteri cerebri anterior menuju permukaan medial lobus frontalis dan parietalis, arteri cerebri media menuju permukaan lateral lobus frontalis dan parietalis dan temporalis, arteri cerebri posterior menuju korteks visual lobus occipitalis dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Lalu ada aliran darah vena ke otak. Vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosus dorsalis. Vena profunda cerebri, bagian internal otak depan. Vena thalamus striata dan vena choroidea menuju vena interna cerebri, lalu menuju vena cerebri magna atau dari Galen, lalu menuju sinus rectus. Vena superficialis cerebri itu ada dalam kavitas subarachnoidea. Vena superior cerebri, permukaan lateral hemisfer cerebri menuju sinus sagittalis superior. Vena media superficialis cerebri menuju sinus cavernosus. Dua vena anastomotik, ada vena anastomotik superior atau magna menuju sinus sagittalis superior. Lalu ada vena anastomotik inferior menuju sinus transversus. Baik, sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.